Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, sebenarnya di sini kita melihat bagaimana nasihat kepada jemaat ini untuk bagaimana mereka, jemaat Efesus, untuk berusaha hidup lebih terang. Hidup lebih terang. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat bagaimana jemaat Efesus ini, kalau kita membaca surat Efesus ya pembagiannya itu, ini sebenarnya dalam bentuk yang praktis. Ya. Dalam bentuk yang praktis bagaimana orang sudah diselamatkan, kemudian bagaimana orang setelah bagaimana orang diselamatkan, kemudian bagaimana orang setelah diselamatkan. Nah, Saudara, sebenarnya saya bilang tadi bahwa sebenarnya di sini tidak mau berbicara atau tidak sedang berbicara supaya mereka itu berusaha hidup lebih terang. Bukan sedang berusaha itu, bukan itu penekanannya. Tetapi bagaimana firman ini sebenarnya mengingatkan identitas orang-orang percaya dalam konteks surat Efesus, jemaat Efesus. Diingatkan identitasnya. Siapa mereka? Jadi bukan sedang dipaksa, oh kamu hidup lebih terang lah, bukan. Diingatkan identitasnya, siapa kamu? Dulu memang kamu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jelas identitasnya. Identitas kita harusnya diikuti dengan perilaku kita. Bukan perilaku yang membentuk identitas ya. Identitas kita diikuti dengan perilaku kita. Di sana dikatakan bahwa kalau kita melihat bagaimana seharusnya orang yang sudah diselamatkan hidup. Memang dulu hidup di dalam kegelapan, dari kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Kita hidup benar bukan untuk menjadi terang, tetapi karena kita telah dijadikan terang oleh anugerah. Beda ya. Jadi bukan karena hidup kita benar baru jadi terang, bukan. Tapi kita ini sudah jadi terang oleh karena anugerah itu. Maka hidup kita harusnya benar. Hidup yang samar muncul sebenarnya ketika identitas baru tidak sepenuhnya dibiarkan membentuk kebiasaan lama. Atau mengubah lah ya. Identitasnya baru. Sebagai anak terang, anak Allah. Tetapi perilakunya, kebiasaannya masih kebiasaan lama. Nah, diingatkan bahwa identitasmu udah baru. Semestinya kamu hidup juga dengan kebiasaan yang baru, saudara. Nah, makanya di sini ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali bagaimana kita membutuhkan penebusan secara keseluruhan kita, dan membutuhkan kita ini seluruhnya mengalami kekudusan. Ya, mengalami kekudusan. Disinilah pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan baik hati kita, motivasi kita, dan tindakan kita. Tanpa pengudusan yang terus-menerus, iman mudah sekali terfragmentasi. Tanpa pengudusan yang terus-menerus, iman kita ini mudah terfragmentasi. Doa dan ibadah berjalan, tetapi kejujuran, integritas, dan kasih
praktis ditertinggal atau ditinggalkan. Ibadah jalan, doa rajin, baca Alkitab rajin mungkin, tapi kehidupannya nggak mencerminkan itu. Ibadah jalan, bohong jalan. Ibadah jalan, ya, umpamanya korupsi jalan. Ibadah jalan, bolos kerja jalan. Jadi tidak sesuai antara apa yang dilakukan secara rohani, aktivitas rohani dengan kehidupan. Itu makanya butuh pengudusan secara menyeluruh, sehingga iman kita tidak terfragmentasi, terpecah begitu ya, tidak mengalami terfragmentasi lah istilahnya, terpecah itu. Nah, saudara, firman di sini menegaskan bahwa terang itu menghasilkan buah. Apa buahnya? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau sudah memperhatikan tadi ya. Jadi, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Buah tidak lahir dari momen yang emosional, ya, tetapi dari ketekunan dalam sarana kasih karunia. Jadi bukan sekedar karena momen sensasional atau emosional, bukan. Tapi justru buah itu lahir ya dari ketekunan dalam sarana kasih karunia. Firman, doa, persekutuan, dan pemeriksaan diri. Terang Kristus menuntut keberanian untuk hidup terbuka di hadapan Allah dan bertanggung jawab di hadapan sesama. Jadi saudara, sebagai anak-anak terang, saya dan saudara semestinya memiliki kehidupan yang terbuka di hadapan Allah dan bertanggung jawab di hadapan manusia. Jadi seringkali kita memakai istilah Allah untuk lari dari tanggung jawab. Ya, umpamanya kita dituduh atau apa ya, oh kamu lakukan ini, oh enggak, janji, swear demi Allah, padahal bukan benar-benar nggak lakukan, untuk menutupi kesalahannya, janji demi Allah, sumpah demi Allah, bukan begitu. Harusnya hidup yang benar adalah Anda berani terbuka di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab. Ya, saya salah. Saya melakukan ini. Ya, saya salah. Saya masih hidup dengan pola yang ini. Saudara, hidup yang tidak samar berarti bersedia hidup tanpa ruang tersembunyi. Ini sekali lagi. Maka hidup yang benar itu terbuka selalu. Sifatnya terbuka, nggak tersembunyi. Maka saudara perhatikan saja, orang itu yang melakukan yang kesalahan selalu sembunyi-sembunyi. Di mana saja. Orang yang umpamanya korupsi di kantor kan sembunyi-sembunyi pasti. Nggak mungkin terbuka, oh saya korupsi, nggak mungkin kan? Sembunyi-sembunyi. Makanya kalau dalam konteks kita ketika ketahuan baru, aduh musibah. Harusnya musibah ketika mengkorupsi itu. Sama kan? Di mana? Dalam konteks apapun. Anak kita kalau melakukan kesalahan kan sembunyi-sembunyi. Dalam konteks rumah tangga juga kan. Orang yang melakukan kesalahan itu sembunyi-sembunyi. Apapun disembunyikan, apa sembunyi-sembunyi. Anak terang bukan sembunyi-sembunyi. Sesuatu yang benar tuh kita nggak akan takut. Kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan cemas apapun. Kita benar melakukannya. Nah saudara, makanya hidup yang tidak lagi samar berarti bersedia hidup tanpa ruang tersembunyi. Semakin banyak yang kau sembunyikan, semakin banyak yang kita sembunyikan, sebenarnya kita semakin nggak hidup dalam terang. Apapun sembunyi-sembunyi, saudara.
tanpa standar ganda, tanpa topeng rohani, ya kan? Sembunyi itu artinya bisa standar ganda, sembunyi itu artinya bisa topeng rohani, ya. Terang memang menghangatkan, tetapi juga mengoreksi. Benar kan? Kita hidup dalam terang. Hidup kita setiap hari dikoreksi. Tapi ingat, koreksi itulah tanda kasih karunia yang masih bekerja. Kalau Anda masih diingatkan, oh itu salah, ketika Anda berdoa salah, bersyukurlah. Karena itu berarti Tuhan mengasihimu. Kalau engkau melakukan sesuatu yang salah, engkau melakukan sesuatu kegelapan, diingatkan, bersyukurlah. Karena berarti juga Tuhan memakai orang-orang sekelilingmu mengasihimu. Mengoreksi, memperbaiki, untuk membentuk kita, untuk memproses kita, benar-benar menjadi saksi Kristus yang utuh. Kekudusan yang menyeluruh, penyucian yang menyeluruh, baik di dalam hati kita, di dalam relasi kita, maupun kesaksian kepada khalayak atau orang-orang lain. Saudara, biarlah di awal minggu ini kita menyadari kita ini hidup di dalam terang. Nyatakan terang itu. Biarlah melalui kehidupanmu yang sesuai dengan status barumu. Kehidupan kita yang sesuai dengan status baru kita sebagai anak terang, sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing setiap langkah kita, memegang kita, supaya kita tidak tersesat di dalam jalan kita. Firman Tuhanlah yang menerangi setiap hidup kita. Tuhan dimuliakan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Jawablah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Allah yang adalah terang kehidupan kami mengakui bahwa seringkali kami mengasihi terang, tetapi masih menyimpan bayangan dalam hidup kami, masih menyimpan masa gelap, masih menyimpan perilaku gelap. Sucikan hati kami, satukan iman dan perbuatan kami, agar hidup kami tidak terpecah, tetapi utuh di hadapan-Mu. Bentuk kami oleh Roh Kudus-Mu, hingga kami berbuah dalam kebaikan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Di dalam terang Kristus, Sang Terang itu, kami berdoa.